Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya dan dua teman saya akan membahas tentang SDGs yang di part ke-6 tentang perairan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Radiansyah Muhammad Gifari dan dua teman saya bernama. Nama saya Franky Santosa dan Saya Ahmad Raja Bakbar Putra. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang air bersih dan sanitasi yang layak, yang merupakan salah satu dari SDGs yang ke-6. Air merupakan sumber kehidupan. Nah, tidak bisa kita mungkir ini tidak ada makhluk hidup manapun yang tidak memerlukan air. Setiap detik ini manusia memerlukan air untuk mandi, makan, mencuci dan lain sebagainya. Nah, kemudian masalahnya di sini, meskipun air itu tampak melimpah di muka bumi ini, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ternyata pada fenomena-fenomena tertentu, efek dari kegiatan masyarakat di manapun, baik itu dalam hal seperti mencuci atau memasak dan lain sebagainya, itu bisa mencemari air bersih itu sendiri. Nah, sebelum kita melangkah ke permasalahan ini, alangkah baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu itu apa itu sebenarnya SDGs. Jadi pada dasarnya SDGs adalah Sustainable Development Goals, yang merupakan 17 rencana pembangunan global yang direncanakan oleh PBB untuk dicapai pada tahun 2030. Nah, SDGs ini sendiri mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, teknologi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini yang akan dibahas itu SDGs yang bagian ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, tujuannya dari SDGs ke-6 ini sendiri yaitu untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Oke, target utama dari SDGs ini mencakup 6 bagian, yaitu akses universal air minum yang aman dan terjangkau, kemudian akses untuk sanitasi yang layak, yang bersih ataupun setara, termasuk dalam penghentian praktik pembuangan air besar sembarangan. Nah, untuk contoh kasus yang bagian buang air besar sembarangan ini kita bisa lihat di daerah Pakistan. Kemudian untuk yang bagian ketiga itu meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi. Yang keempat, memperbaiki efisiensi penggunaan air. Dan terakhir itu melindungi dan memulihkan ekosistem air, baik di rawa, sungai, danau maupun air tanah. Dengan kata lain, SDGs 6 ini tidak hanya membahas soal air minum saja, tetapi air secara universal, kayak bagaimana air kita kelola, bagaimana ekosistem dari air itu sendiri, apakah sanitasi yang digunakan itu cukup layak, dan lain-lain sebagainya. Nah, mengapa air bersih dan sanitasi itu penting? Nah, kita bisa bahas di 5 bagian begini. 5 bagian. Bagian pertama, air itu digunakan sebagai kebutuhan dasar manusia. Tidak menutup kemungkinan 100% manusia di seluruh muka bumi ini pasti memerlukan air, seperti untuk minum, untuk memasak, bahkan untuk hal yang seperti buang air besar, buang air kecil, ataupun mandi dan lain sebagainya, itu memerlukan air. Nah, untuk bertahan hidup itu pun sendiri, manusia memerlukan 2 liter air setiap hari. Itu belum termasuk kalau air untuk mandi perlu berapa liter, memasak itu kurang lebih 5 atau 2 liter, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sanitasi layak itu fondasi dasar dari kesehatan. Jadi sebelum saya menjelaskan kayak sanitasi itu kenapa bisa layak, saya jelaskan secara singkat apa itu sebenarnya sanitasi. Jadi sanitasi itu adalah seperti proses bagaimana caranya ini pembuangan manusia. Jadi pada dasarnya itu kayak misalkan di kloset ataupun di toilet. Umumnya kita menggunakan toilet. Nah, sanitasi itu mencakup toilet yang bersih, saluran pembuangannya bagaimana, kebersihan diri, hingga pengolahan sistem limbahnya bagaimana. Tanpa sanitasi yang baik itu penyakit mudah menyebar. Kemudian ketiga itu dampak kesehatannya. Nah, kurangnya air bersih dan sanitasi yang layak ini bisa menyebabkan berbagai hal. Misalkan diare, kolera, tifus, infeksi kulit, dan infeksi saluran pencernaan. Dan
yang paling darurat itu kejadian stunting pada anak. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang pemukiman masih, kita bisa bilang kayak pemukiman kumuh dan lain sebagainya, itu rata-rata banyak di sana mengalami kejadian stunting. Nah, menurut WHO itu sendiri sekitar 829.000 kematian setiap tahun itu terjadi terkait akibat sanitasi yang buruk dan air yang tidak aman. Nah, ini contoh kasusnya ada pada di India, di mana seorang anak meninggal dunia akibat mengkonsumsi air yang kotor. Kemudian yang keempat, dampak ekonomi. Nah, ketika masyarakat sakit, pengobatan itu akan meningkat dari sektor pertanian, dan kemudian sektor pertanian dan industri pun terhambat jika kekurangan air. Oke, yang kelima, dampak lingkungan. Kalau misalkan pun tanpa air bersih yang baik, ekosistem perairan itu akan rusak. Ikan-ikan rata-rata akan mati dan lain sebagainya. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Baik, bagian selanjutnya adalah kondisi di dunia. Nah, saat ini masih terdapat jutaan orang di dunia yang hidup tanpa akses air bersih dan sanitasi. Ya, seperti lebih dari 2 miliar orang yang tidak memiliki akses air minum yang aman. Sekitar 3,6 miliar orang belum memiliki fasilitas sanitasi layak. Nah, dan ribuan anak juga bisa meninggal setiap hari akibat penyakit yang disebabkan oleh air kotoran. Nah, di beberapa negara, masyarakat harus berjalan berkilometer hanya untuk mengambil air yang layak. Konflik antar wilayah pun kadang terjadi karena berebut sumber air saja. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Nah, kalau di kondisi di Indonesia memiliki sumber daya air yang besar. Namun tantangan nyatanya tidak sedikit, seperti distribusi air tidak merata. Beberapa daerah seperti Kalimantan dan berbagian Papua memiliki banyak air, sementara bagi sebagian wilayah Jawa dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan. Nah, adapun pencemaran sungai, banyak sungai tercemar oleh limbah rumah tangga, pabrik, pertanian, dan sampah plastik. Contohnya, berbanyak sungai di kota besar yang warnanya berubah, berbau, bahkan tidak layak digunakan. Nah, yang ketiga, adapun sanitasi buruk. Masih ada masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarangan, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, ada infrastruktur belum merata. PDAM belum menjangkau seluruh masyarakat. Beberapa daerah masih bergantung pada sumur gali yang kualitasnya belum tentu layak. Nah, adapun yang terakhir itu ancaman perubahan iklim. Nah, musim kemarau panjang mengurangi ketersediaan air. Sementara itu, banjir akibat curah hujan ekstrim mencemari sumber air juga. Nah, bagian selanjutnya adalah penyebab utama permasalahan air dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk cepat yang menyebabkan kebutuhan air meningkat. Limbah tidak diolah menyebabkan sungai dan danau tercemar juga. Atau kerusakan lingkungan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Nah, adapun kurangnya edukasi menyebabkan masyarakat masih membuang sampah ke sungai, dan infrastruktur terbatas menyebabkan tidak semua daerah punya jaringan air dan air yang bersih. Nah, mengapa kita harus peduli? Dampak jika tidak diatasi ini adalah seperti penyakit menular meningkat, produktivitas masyarakat menurun, kerusakan ekosistem air semakin parah, krisis air bisa terjadi di masa depan, ketimbangan sosial bertambah karena hanya daerah tertentu yang menikmati air bersih. Nah, air ini bukan hanya soal kebutuhan, tapi juga soal keadilan sosial. Nah, untuk solusi dan upaya perbaikan, adapun untuk dari upaya pemerintah seperti membangun fasilitas air bersih seperti sumur bor, jaringan pipa, dan SPAM, yaitu sistem penyediaan air minum. Nah, mendorong program STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat, menertibkan pelaku industri yang membuang limbah sembarangan, rehabilitasi sungai dan perlindungan daerah resapan air, dan edukasi hidup bersih dan sehat. Adapun juga bisa adanya inovasi teknologi sebagai solusi, seperti penyaringan air sederhana menggunakan pasir, arang, dan kerikil, atau teknologi reverse osmosis, atau rainwater harvesting, atau nama lain penampungan air hujan, atau instalasi wetland buatan untuk mengolah limbah. Adapun juga bisa toilet ramah lingkungan dengan sistem bioseptik. Nah, bagaimana dengan peran masyarakat?
Masyarakat mungkin bisa berperan dengan membantu dengan gotong royong bersama, membersihkan lingkungan, mengurangi penggunaan air, dan serta melaporkan adanya pencemaran lingkungan terhadap ke pihak yang berwenang. Sedangkan kontribusi untuk masing-masing diri kita adalah satu, mengurangi penggunaan deterjen, mengurangi penggunaan plastik, dan menutup keran ketika sedang tidak dipakai. Oke, next dari studi kasusnya itu sendiri kita bisa lihat pada salah satu contoh, saya ambil contoh saja di Kecamatan Sawakong, Kabupaten Takalar. Itu program STBM di beberapa desa tersebut itu sudah dijalankan. Nah, itu program itu dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Setelah masyarakat mendapatkan edukasi dan fasilitas masyarakat, fasilitas maksudnya masyarakat di sini dalam hal sanitasi dan lain-lain, angka penyakitnya itu dia menurun secara signifikan dan kualitas airnya meningkat dan lingkungan menjadi lebih sehat. Nah, program ini membuktikan bahwa perubahan besar itu bisa kita mulai dari langkah yang kecil. Dari kesimpulannya itu, meskipun banyak air yang ada di muka bumi ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian wilayah yang tidak mendapatkan air yang bersih akibat mungkin karena sanitasinya yang kurang layak ataupun airnya yang tercemar. Jadi oleh karena itu kita sebagai individu kita harus serius dan concern dalam hal ini, baik dalam hal mungkin mengurangi pencemaran air ataupun memberikan edukasi tentang bagaimana sanitasi yang layak itu sendiri. Oke, sekian dari presentasi kami kali ini. Jika ada yang kurang berkenan ataupun ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan